Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahir Afandi. Saya dari kelas P12 semester 5 dari prodi PJJ PAI. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin tentang pembatalan puasa yang sering kita tidak sadari. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan poin pertama, yaitu muntah dengan sengaja. Di sini jika seseorang sengaja membuat dirinya muntah, ya, misalnya dengan memasukkan jari ke mulut, maka puasanya akan batal. Namun, jika muntah terjadi secara tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Ini orang-orang banyak yang tidak menyadari bahwa muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Selanjutnya adalah merokok. Merokok termasuk hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena merokok adalah kegiatan memasukkan zat-zat ke dalam tubuh melalui mulut dan melewati tenggorokan atau kerongkongan. Nah, ini akan membatalkan puasa. Selanjutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui dua lubang, yaitu lubang dubur dan kubul. Contoh ini adalah pengobatan, ya, dengan memasukkan obat melalui dubur. Misalnya untuk obat ambien. Nah, ini adalah salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah gibah, buli, atau emosi yang berlebihan. Ini adalah perbuatan yang maksiat secara lisan, ya, seperti gibah, membuli, dan menyebar berita kebohongan atau marah berlebihan. Nah, ini termasuk beberapa kegiatan yang akan menyebabkan batalnya puasa. Meskipun secara fikih tidak membatalkan secara teknis, tapi hal-hal semacam ini paling tidak akan membatalkan pahala puasa. Selanjutnya adalah mengeluarkan mani atau sperma dengan sengaja. Dalam hal ini, mohon maaf, adalah bahasa umumnya adalah onani, itu dapat membatalkan puasa. Kecuali jika keluarnya maninya itu adalah karena mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Selanjutnya adalah mengorek gigi secara berlebihan. Nah, ini mengorek gigi ini secara berlebihan, apalagi pada waktu berpuasa, ya, seperti mengambil sisa-sisa makanan atau mungkin mengorek-ngorek karang gigi. Nah, ini akan menyebabkan batalnya puasa apabila ada benda-benda yang masuk ke dalam kerongkongan atau tertelan, ya. Selanjutnya adalah mencicipi makanan secara berlebihan. Nah, mencicip makanan untuk menguji rasa itu boleh. Akan tetapi ketika mencicipi makanan tersebut secara berlebihan dan akan tertelan masuk ke dalam kerongkongan, maka akan menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya adalah bekam. Bekam adalah metode pengobatan yang mengeluarkan darah yang mengandung toksin dari tubuh manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mengeluarkan apapun yang ada dalam tubuh, dalam hal ini bukan dari secara umum, ya, maka akan membatalkan puasa. Kecuali bekamnya bekam kering, ya, yang tidak mengeluarkan darah. Nah, itu tidak batal. Selanjutnya adalah suntikan. Pada umumnya saat kita disuntik, kita akan dimasukkan obat seperti cairan, ya, yang masuk ke dalam tubuh. Entah itu cairan vaksin ataupun vitamin, maka ini akan membuat puasa kita batal. Ya, cairan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa menghilangkan rasa haus dan juga lapar, apalagi seperti cairan-cairan infus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menelan dahak. Jika seseorang mengeluarkan dahak yang sudah dikeluarkan dari tubuh kita, ya, ke rongga mulut, lalu kemudian ditelan kembali dengan sengaja, maka hal ini akan membatalkan puasa. Ya. Karena menurut beberapa pendapat ulama, dahak itu berasal dari pangkal hidung, ya, atau tidak keluar dari mulut. Jadi ketika dahak itu keluar masuk ke mulut,
kemudian ditelan, maka akan membatalkan puasa. Selanjutnya adalah berenang, ya. Pada dasarnya berenang diperbolehkan saat berpuasa. Namun kita harus menjaga agar tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Tapi hal ini pasti sulit untuk dihindari. Misalkan ketika kita renang, tiba-tiba tenggelam, maka akan ada air yang masuk lewat hidung atau mulut sehingga masuk ke kerongkongan, maka ini akan menjadi hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah memakan selain makanan yang pada umumnya. Bukan makan roti, nasi, minum dan lain-lain ya. Tapi adalah memakan sisa yang ada dalam mulut kita. Jika kita setelah sahur kemudian masuk pada waktu puasa, ada sisa makanan yang nyangkut di gigi, kemudian copot dan tertelan masuk ke kerongkongan, maka itu akan membatalkan puasa. Apalagi dengan sengaja ya. Atau contohnya memasukkan atau masuk benda-benda selain makanan. Contoh ada batu kecil yang mungkin masuk lewat mulut, serpihan terigu atau obat-obatan. Intinya saat berpuasa kamu tidak boleh menelan apapun, walaupun itu bukan makanan. Ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang pembatalan puasa yang sering tidak disadari. Jadi hal-hal tersebut yang telah saya jelaskan mudah-mudahan bisa dihindari oleh kita semuanya saat berpuasa sehingga puasa kita tidak menjadi batal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.